2025 kita awali dengan laptop tipis punya baterai super, performa kenceng tapi dengan looks yang low profile. Udah ada AI juga. Please welcome Acer Swift 14 AI AMD. Oke, sebelum kita bahas kemana-mana, gue mau bahas dulu prosesor yang ada di laptop ini, yakni AMD Ryzen AI 9 365. Prosesor yang base-nya pakai arsitektur Zen 5. Arsitektur Zen 5 ini terlihat memang dirancang untuk mendukung para brand laptop untuk terus ningkatin atensi mereka ke line up laptop tipis zaman sekarang ya. Yang emang ya dari segi power kita akuin makin kenceng ya, efisiensi juga makin bagus, apalagi daya tahan baterainya juga bahkan laptop ini sampai 19 jam. Jadi misal nih ya, lu lagi kerja gitu kan, malam lembur jam 12 gitu kan, baterai laptop ya masih 80%an gitu kan, tiba-tiba ketiduran gitu kan, file yang nggak di set untuk ke save otomatis. Nah ini laptop lu bangun lagi pagi jam 7 jam 8an gitu masih hidup, jamin dah filenya masih aman juga kan, karena nggak mati gitu kan laptopnya, kecuali gitu kan tidurnya udah kayak orang mati gitu kan, kebo tidur jam 12 malam gitu kan, lembur bangun jam 12 malam lagi. Nah itu kalau ada temen lu yang kayak gitu, timpuk aja pakai laptop ini. Intinya ini prosesor salah satu yang paling efisien di kelasnya di awal tahun 2025 ini. Konfigurasinya buat yang belum tahu, punya 10 core 20 threads dengan boost clock up to 5 GHz dan base clock di 3,3 GHz. IGP-nya pakai AMD Radeon 880M yang punya 12 compute unit serta jalan di frekuensi 2900 MHz dan udah mendukung encoder AV1. Ada AI juga kan sesuai nama si laptop ini, yakni AMD XDNA 2 yang punya kapabilitas AI up to 50 tops. Jadi buat kalian yang sering manfaatin Microsoft Studio Effect atau sering pakai tools AI offline macam Copilot Plus buat joki inskripsi orang, maaf, ini intinya bisa. Atau buat generate image gitu kan pakai Stable Diffusion macam di aplikasi Muse, ini udah ready, tinggal running. Dan dulu jujur nih ya, gue adalah salah satu orang yang skeptis nih sama laptop mainstream Acer non gaming ya, yang ya tipe kayak gini gitu kan. Dulu gitu kan, karena ada julukan Acer itu awas cepat rusak, begitu. Jujur nih, itu dulu gitu kan, julukan laptop Acer di circle gua tuh kayak gitu. Jujur aja nih, maaf ya Acer, maaf. Saat gua masih kuliah dulu, itu sekitar tahun 2017 2016, itu dulu julukannya seperti itu gitu. Tapi di laptop ini hilang semua. Build quality laptop ini mantep kali loh, asli. Material bodinya pakai aluminium yang tipis, ringan tapi kuat gitu. Looksnya minimalis, simple dengan aksen-aksen yang modern sih menurut gue ya. Bagian touchpadnya juga salah satu yang menarik di sini, karena Acer kasih dia semacam LED activity indicator yang bisa nyala saat kalian buka aplikasi tertentu di laptop ini. Keyboardnya gimana? Ini ya biasa aja, bukan gak nyaman, cuman buat sekelas laptop productivity yang harganya di 20 jutaan, ya gua ngerasa belum terkesima gitu sama feeling keyboardnya. Cukup nyaman dengan sedikit feel feedbacknya ya, tapi ya tadi belum bikin gue impress banget sama si keyboard laptop Acer Swift 14 AI ini. Lanjut ke layar yang kualitasnya bagus, ini ya IPS 1920x1200 alias WXGA dengan coverage color gamut di 100% sRGB yang udah touchscreen dan bisa direbahin kayak gini ya. Agak disayangkan itu satu, layarnya masih IPS aja, padahal tadinya gue berharap Acer tuh bisa kasih laptop ini dengan tipe layar OLED macem yang versi Swift Go 14 versi kubu biru. Kalau ke depan bakal ada yang OLED, ini harusnya bakal lebih mantap dan lebih bersaing gitu menurut gue ya. Sisi lain buat sekelas laptop thin and light, laptop ini punya I/O port yang menurut gue udah cukup lengkap ya. Sisi kiri ada 2 USB 4 Type-C, ada juga USB-A 3.2 1 di kiri dan di kanan, masing-masing satu maksudnya. HDMI dan satu audio combo jack 3,5 mm. Dari sisi konektivitas, laptop ini udah dilengkapi Wi-Fi 7 MT7925 dan Bluetooth 5.4 yang terbaru dengan potensi speed upload download yang jauh lebih kenceng ya dari sekedar Wi-Fi 6 di laptop beberapa tahun belakangan. By the way, gue pakai laptop ini bukan sekedar review ya, tapi emang gue pakai selama 2 minggu terakhir untuk bisa benar-benar rasain feeling daily use laptop ini. Dan dari apa yang gue rasain, experience daily use pakai laptop ini lebih flawless aja sih.
kebantu banyak hal dengan pakai laptop ini jujur nih ya. Salah satunya dan utamanya karena RAM dan SSD-nya yang lega, 32GB LPDDR5X, dan gua rasa ini tuh udah cukup banget buat bikin multitasking experience berasa smooth. Penggunaan SSD Gen 4 yang lega juga bikin gua ya hilang kekhawatiran gitu kan untuk banyak install software, masukin banyak data ke laptop thin and light ini. Singkatnya ya nyaman sih pakai laptop ini untuk harian ya. Dari sisi AI juga kebantu banget. Jadi kan gimana ya ceritanya ya, Aldi gitu kan kadang butuh lihat sesuatu yang fresh gitu kan, waifu montok gitu kan, biar pikirannya jernih, yang tinggal generate image aja pakai Muse gitu kan, pakai prompt yang sesuai ya muncul cepat gitu kan gambarnya dengan waktu yang cepat gitu kan. Selain itu si NPU-nya ini bisa dimanfaatin untuk upscale image pakai Topaz Photo AI atau bahkan video upscaling pakai Topaz Video AI. Jadi misal kalian punya video 1080p gitu kan, mau dinaikin kualitasnya, mau digedein resolusinya, itu bisa pakai Topaz Video AI yang manfaatin NPU di laptop ini. Jadi intinya banyak kebantu AI-nya ini, bukan sekedar gimmick doang ya. Oke, gue mau kenalin juga yang namanya Acer Sense, sebuah software all-in-one yang bisa lo pakai buat ubah mode performa. Ada 3 mode di sini kan, silent, normal, sama performance. Bisa juga cek battery usage, bahkan kalibrasi gitu kan, kalibrasi baterai. Meskipun gue nggak tahu nih, ini indikator kalibrasinya nih apa aja yang diukur. Gue nggak tahu nih by system soalnya kan, jadi nggak bisa dicek lebih jauh. Cuma bisa diklik ini mau dikalibrasi oke atau enggak gitu, kayak gitu. Masuk ke bagian performa CPU, pertama kita bahas dari sisi creation ya. Cinebench R23 laptop ini mampu dapetin performa rata-rata di sekitar 17 ribuan poin dengan deviasi performa yang relatif stabil, tapi dengan catatan suhunya di beberapa titik saat pengujian Cinebench R23 untuk beberapa orang mungkin akan kelihatan cukup tinggi ya, karena nyentuh di 91 derajat Celcius. Tapi tenang, ini masih di titik aman kok. Toh TG Max prosesor laptop ini ada di kisaran 100 derajat Celcius. Kita sempat tes buat render juga di laptop pakai Adobe Premiere Pro dengan skenario penggunaan standar PEM channel ya. Untuk laptop dengan hanya integrated GPU, video 1 menit full 1080p triple layer effect. Hasilnya laptop ini cuma habisin waktu render sekitar 2 menit 55 detik aja. Wow. Pengujian lain Handbrake X264 cuma habisin waktu 42 detik. Nice buat sebuah laptop yang pakai integrated GPU doang. Performa integrated GPU-nya di 3D Mark pun terlihat cukup kencang ya, dengan skor Firestrike yang hampir nyentuh 7 ribuan poin. Performa gamenya gimana? Ini udah cukup mantap ya. Untuk beberapa game kita akui ini laptop kenceng, bisa di atas 60 fps. Di game tertentu aja tapi ya. Untuk game FPS macam Valorant, kompetitif gitu kan, karena emang CPU-nya nih kenceng, peningkatan IPC-nya juga jauh dibanding generasi sebelumnya. Ini udah ya oke banget. Ini dapat di 200-an FPS di game Valorant ya, bahkan lebih di beberapa titik. Masuk kesimpulan, apakah laptop ini segitunya worth it dengan harga saat ini yang ada di 21 jutaan rupiah? Buat gua harus diakui emang ada beberapa hal yang bikin laptop ini worth it sih. Salah satunya adalah prosesor dan iGPU-nya yang bisa dibilang udah kenceng di kelasnya di banyak pengujian. Nggak cuma satu indikator software ya, tapi beberapa gitu kan. Ditambah lagi testimoni gua karena udah pakai 2 mingguan laptop ini, experience-nya jujur flawless banget buat kerja harian gitu kan. Buat sehari-hari intinya udah enak banget. Dipakai ngantor seharian nggak pakai charger laptop ini aman. Karena baterainya tuh bisa tahan sampai sekitar 19 jaman. Capek kerja gitu kan, mau main game sekali gitu kan, ini bisa juga. Udah nyaman karena ada improvement yang lumayan tinggi di performanya ketimbang APU di Ryzen 8000 series. Laptop ini juga gua suka dari build quality yang jauh lebih membaik ya ketimbang Acer Swift terdahulu, dan gayanya sekarang lebih modern. Ini gua suka sih. Nah, di sisi lain yang jadi catatan laptop ini buat gua ada satu hal sih utamanya ya. Karena ini produk gitu kan, head to headnya sama VivoBook S14 OLED yang MW5406 yang prosesornya juga sama gitu kan, cuman dia pakai OLED 3K. Nah, ini dia harga beda 100 ribuan, ini dia masih IPS doang, Full HD Plus. Itu sangat disayangkan sih jujur ya. Kalau aja ini layarnya udah pakai OLED juga gitu kan, meskipun nggak 3K mungkin harusnya akan lebih kompetitif ketimbang si S14 OLED yang ada di market sekarang. Meskipun sisi lain ya emang ini si Acer nih RAM-nya lebih gede gitu kan, 32GB ketimbang VivoBook S14 di 24GB. Cuman RAM 32GB dengan IPS dibanding RAM 24GB dengan OLED, ya jujur gue lebih prefer RAM 24GB dengan OLED sih.
Cuma ini preferensi ya. Ada beberapa orang yang mungkin IPS lebih nyaman dengan 32 GB RAM-nya ya. Silakan, mungkin ini bakal jadi laptop yang tepat buat kalian mungkin ya, kayak gitu teman-teman. Begitu sedikit kritik sarannya buat si Acer Swift 14 AI AMD ini. Semoga aja didengerin ya, biar yang versi next gen ini langsung muncul OLED versionnya dengan harga yang tentu tetap kompetitif dan harusnya akan lebih bersaing di market sih menurut gue ya. Dan harga tadi udah gua mention berapa kali ya, harga itu di sekitar 21 jutaan rupiah. Gua cek di Tokped dan di paket pembelian kalian akan dikasih garansi 2 tahun plus ADP serta udah include Windows 11 dan OHS 2021 ya. Nice lah ya dari si ini. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, video review laptop pertama di tahun 2025 ini. Like, share, dan subscribe kalau kalian suka, dan klik jempol ke bawah kalau kalian nggak suka sama video ini. Nggak apa-apa, kita nggak otoriter aja, kita demokratis. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. BTW kita lagi ada campaign Discord ya, ada hadiahnya. Buat yang mau join klik aja link invitationnya di deskripsi ya. Oke, see you next video, bye bye.